Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita bersaat teduh hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hingga di saat ini ya Tuhan. Kembali kami memiliki kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Adapun tema renungan kita pagi hari ini, jangan mendiskon diri. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, kalau kita mendengar kata diskon, kita teringat ketika ada swalayan, toko atau hypermart yang mungkin dikabarkan akan tutup, maka biasanya akan banyak diskon yang diberikan. Dan juga ada cuci gudang, tujuannya supaya barang-barang atau stok di gudang segera habis. Terutama bagi ibu-ibu, kita akan peka terhadap diskon karena kita akan mendapatkan barang-barang yang kita cari, yang kita butuhkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan biasanya. Tentu saja kita juga harus tepat dalam memilih dengan kualitas yang tetap baik meskipun banyak pengurangan harga di sana. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, diskon memang selalu menarik hati. Dan supaya barangnya segera habis, maka para penjual akan memberi diskon untuk menarik minat para pembeli. Nah, tujuannya memang supaya barangnya segera habis. Tidak peduli mungkin apakah perhitungan untung atau rugi atau bagaimanapun caranya, supaya barang itu cepat habis, maka diskon besar-besaran akan diberikan. Mendiskon barang-barang untuk segera habis mungkin itu sah-sah saja. Tetapi jangan sampai mendiskon diri untuk hal-hal duniawi. Apa yang dikatakan mendiskon diri di sini? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 menyatakan bahwa sebagai orang percaya kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan dan jangan sampai kita menuruti hawa nafsu yang menguasai diri kita pada saat kebodohan kita. Dalam ayat 14 jelas dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terkadang kita diperhadapkan dalam situasi yang mendesak dan menjepit posisi kita. Tetapi kita harus tetap menjaga diri sebagai anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Hal mendiskon diri ini banyak contohnya. Misalnya bagi kita yang bergumul dalam mencari pekerjaan, jangan sampai kita mendiskon diri, apalagi menggadaikan iman supaya mendapatkan pekerjaan itu. Atau ketika sudah mendapatkan pekerjaan, menginginkan jabatan atau kekuasaan yang lebih lagi, maka kita menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga
kita berharap kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan itu, kita mungkin jatuh dalam dosa. Tapi ketika ada prinsip mendiskonkan diri hanya karena pekerjaan yang demikian, maka kita sudah kehilangan harga diri sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak taat dan kita mulai menjauh dari kebenaran firman. Bagi kita yang mungkin bergumul masih mencari pasangan hidup, hati-hati jangan sampai mendiskon diri. Mungkin akan menurunkan sedikit kriteria-kriteria dalam mencari pasangan. Oh, gak apa-apa deh, mungkin dia sifatnya pemarah. Oh, gak apa-apa, mungkin dia tidak seiman. Oh, gak apa-apa, dan gak apa-apa. Mungkin itu adalah kata-kata ketika kita mau mendiskon diri. Soal iman tergadaikan, soal kebaikan di mata Tuhan juga tergadaikan. Atau bagi kita yang hidup dalam keluarga atau dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, banyak sekali tantangan, terutama dari kedagingan dan hawa nafsu kita. Apakah harus taat sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan keinginan dunia? Ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita tergoda untuk mendiskon diri, mentoleransi diri untuk melakukan dosa dan kesalahan, dan tidak mengingat kebaikan Tuhan. Padahal dalam ayat 18 dan 19 jelas Petrus menyatakan bahwa kita ini sebenarnya sudah tahu kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, bukan sembarang seperti barang yang fana atau seharga emas bahkan perak. Kita tahu harga emas dan perak atau barang-barang fana yang lainnya, tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus sudah menebus dengan darah yang mahal. Dikatakan di sana sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apa artinya? Setiap kali kita tergoda untuk mendiskon diri, mari kembali ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bapak, Ibu, dan saya berharga di mata Tuhan, sehingga kita harus menjaga jati diri anak-anak Tuhan dalam ketaatan terhadap firman-Nya. Tidak semudah untuk mendiskon diri, mentoleransi dosa dan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap memuliakan nama Tuhan, tetap menjunjung pengorbanan Kristus dalam penebusan bagi kita. Kita menghormati dan kita menghargai betapa besar kasih sayang Tuhan kepada kita. Maka demikian juga kita harus sayang kepada diri kita dan menjaga diri kita dengan tidak mendiskon diri kita. Mari sama-sama kita belajar untuk bertindak, untuk berbuat dan berlaku sesuai dengan warisan yang sudah diberikan Allah Bapa kepada kita anak-anaknya, yaitu ahli waris kerajaan sorga yang harus selalu taat dan mengutamakan kehendak Tuhan. Melalui firman-Nya setiap hari kita diingatkan bagaimana harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami tetap menjaga diri, menjaga jati diri, juga menjaga diri kami sebagai ahli waris kerajaan Allah, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dalam firman-Mu dan mengabaikan diskon diri yang banyak ditawarkan oleh dunia. Kami berdoa Bapa agar iman kami teguh dan kami kuat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, meskipun banyak tantangan, banyak sekali tawaran, dan bahkan godaan hawa nafsu, kedagingan kami untuk merenggut kami dari kasih Tuhan. Bapa, kami mohon ampun juga jika sampai saat ini
Kami masih terikat dengan kuat dengan hawa nafsu dan kedagingan kami, dengan keegoisan kami, dan tidak taat dengan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, dan mampukan kami untuk mengubah diri kami, membaharui hidup kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga akan menunaikan doa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat Kelasis Medan 1.